Fitri Dajjal, hantu belau, anak durhaka, penipu, tukang ambil uang orang. Jangan tantrum. Ngapain posting-posting depan rumah gue banjir? Emang banjir, tapi kan depan rumah, gak sampai masuk ke rumah. Sejengkal pun gak masuk ke rumah. Lu salahin tuh Gubernur Jakarta ngapain banjir jalanan depan rumah gue. Yang penting pakai duitnya gak hasil duit dari nipu orang, gue beli rumah. Gak kayak lu. Udah tua Fit, ingat umur, jangan tantrum. Barisan sakit hati ngumpul ya. Ya ampun, segitunya mau ngelawan gue. Asik, Fitri tua bangka, anak dajjal, anak durhaka, tukang tipu, tukang tilep uang, marah-marah. Anak gua mah loli, gak diurusin negara. Sekolah di London aja uang pribadi, bang. Anak lu sekolah di Kanada dibayarin negara. Nah itu baru dibayarin negara. Emang nih, makanya sekolah yang lulus. Sekolah sih cuman buat cari laki, gimana ujung-ujungnya. Masa ngelawan gue sendiri harus keroyokan sih? Katanya jagoan. Banjingnya jadi tersangka ya. Nggak ada toaknya lagi dong. Fitri anak durhaka, anak sialan, hantu belau. Iri ya sama kesuksesan aku. Pakai bilang, ini kita beli rumah Nafapak. Tapi lo gak sebut nama gue. Beli rumah Nafapak, uang meres. Lu yang tukang peres. Uang gue aja lu ambil. Uang dinar candy aja lu ambil. Lu yang meres. Buktiin kalau gue meres. Udah, dia tantrum itu berserta mantan laki gue yang maling barang-barang gue itu, dan Sela Sokia ular lagi bersatu bersama para bencong. Itu cuman untuk biar kasus tersangkanya Waria Isa Zega tenggelam guys. Fokus. Satu story lagi buat Fitri, bangkotan, anak durhaka, anak setan, anak dajjal yang lagi tantrum. Malu tinggal di rumah harta gono gini. Laki lu yang sekarang pengangguran gak ada gunanya. Malu. Keluar dong. Katanya pengusaha. Masa tinggal di rumah harta gono gini. Yang ada di BSD balikin. Kasian lo mantan bininya yang lu jahatin. Emang lu tuh dajjal tau. Semua orang diomongin fitnah-fitnah. Katanya lu yang dajjal. Sian tuh mantan bininya yang pertama tinggal di Bali. Semua hartanya lu kekep. Sakit jiwa. Udah tua Fit, ingat umur. Entah disembur mati lo. Itu kan baru lo ini, baru lo talawan, baru lo itu aja penipu lah, apalah yang penipu dia. Astagfirullahaladzim, naudzubillahi min zalik ya. Ginilah netizen ya. Kalian nikmatin aja si manusia sampah yang hidungnya dikutuk itu. Kalau dia sebagai perempuan, sebagai ibu aja bisa mempermalukan anaknya seperti itu, apalagi ke kita-kita yang sekedar membantu, yang sekedar menolong, yang gak punya hubungan darah ya. Nah itu aja bandingannya. Sedajjal apa itu manusia, bisanya fitnah. Itu kalau ribut sama orang, penipu. Ribut sama orang, ngata-ngatain yang gak bener, ya gak ngaca. Diri dia itu nista banget, senista-nistanya manusia pernah saya kenal itu ya dia gitu. Tunggu ya, saya lagi di Jogja dulu. Jadi nikmatin aja si manusia dajjal yang dia ngaku itu. Ngomong masalah orang, masalah sendiri
nggak diberesin. Ya baiklah ya. Untuk Polres Jakarta Selatan, saya Fitri Salhuteru. Jika membutuhkan informasi tentang kasus anaknya di Polres Jaksel, di handphone saya ini sangat banyak buktinya kelakuan si ibu biadab itu terhadap anaknya. Saya akan dengan senang hati membantu yang membutuhkan informasi bagaimana sulitnya seorang anak memiliki ibu seperti dia ya. Sekarang bismillahirrohmanirrohim ya. Kalian tagih yang 5 miliar itu. Ingat 2 hari lagi ya. Dan saya sampaikan nih ke Polres Jakarta Selatan atau ke lawyer yang sebelah, saya siap jika dibutuhkan keterangan mengenai perlakuan ibu biadab itu terhadap anaknya. Ya, sekian, terima kasih. Jadi gitu perumpamaannya ya. Aku tuh bukannya approve dengan perkataan dia, jijik untuk ngeladenin ya. Gimana pun kan semua orang tahu pada saat saya menemani dia itu bukan buat dia ya. Dia mah bukan manusia yang perlu ditolong. Saya sudah tahu ini akan terjadi di diri saya karena anaknya. Tetapi si manusia dajjal ini ke anak yang dilahirkan saja bisa seperti itu, apalagi ke kita-kita. Ya sudahlah, semoga anak yang masih di tangan dia dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sulit sekali memiliki ibu seperti dia. Dan kalian tahu, ke anak kandungnya aja begitu, apalagi ke orang lain ya, apalagi ke orang lain. Jadi memang pantas kalau dirinya mengklaim dia tuh ibunya dajjal, bahkan Lucifer. Itu pas buat dia, bagus. Satu lagi nih ya, selalu berkoar-koar seolah-olah hukum ini bisa diatur sama dia. Dia bukan siapa-siapa. Kalau dia memang bebas di masalah-masalah dia itu, memang karena tuduhan dan barang bukti dan pasalnya memang tidak tepat, bukan karena hebatnya dia. Demi hukum dia bebas ya. Jadi kalian gak usah berpikir oh dia ini sakti lah, dia ini siapalah, dia didengar negara jijik sama dia. Negara jijik, males dengan mulut dia. Kalau dia hebat, gak akan itu kasus dia dengan anaknya di Jaksel berlarut-larut sampai janji 5 miliar. Pokoknya aku ingetin terus ya, tagih 5 miliar itu. Biadab, ngapain saya harus ngajak-ngajak orang untuk melawan kamu doang? Orang gak ada yang mau belain kamu itu karena jijik. Gak ada yang mau belain kamu itu karena jijik. Kalau teman-teman saya, nauzubillah min dzalik ya. Bener, rasanya ingin aja nih kalau story aku tuh gak dilihat sama para pejabat. Pengen rasanya berkata-kata kasar ya. Tapi mohon maaf ya, lahir batin, emang nih manusia harus diberantas emang. Sampah nih, jangan jadi contoh netizen Republik Indonesia seolah-olah dia itu seseorang. Sampah guys, dia bukan siapa-siapa ya. Sampah negara banget ya. Nauzubillah min dzalik. Rasa sekarang gue lawan ya. Baru mulai nih, enjoy. Mau ajak kalian jalan-jalan online ya, biarkan si ibu biadab itu merong-merong. Dia tahu dengan baik bagaimana kalau aku sudah ngamuk. Rasain kau. Gak males nih, aku lagi gak males. Pokoknya dia ngomong apa, aku jawab. Dia nuduh apa, aku jawab. Cuman satu, bacotan dia itu gak ada satupun yang terbukti. Gak ada dari dia ngomongin siapa A, B, C, D itu cuap-cuap. Makanya hidungnya busuk tuh, karena terlalu jahat memfitnah orang. Nauzubillah, mudah-mudahan bolong tuh, nggak bisa lagi dibetulin gini nih. Aku minta maaf banget nih untuk teman-teman. Ini bukan Kak Fitri banget, betul. Tetapi saya seorang ibu yang sudah berbulan-bulan anak saya disenggol-senggol, suami saya disenggol-senggol, yang nggak tahu apa-apa tentang keributan sampah ini dari manusia sampah, si ibu biadab ini. Dia pikir saya nggak punya mulut untuk jawab, punya. Dia pikir saya nggak punya waktu. Ada nih sekarang waktu saya. Lu tunggu ya. Jadi kalau kalian itu merasa bahwa si ibu biadab ini ada backingan lah, nggak ada. Sampah ini orang-orang di sekeliling dia nih ya. Tunggu giliran kalian. Jauh-jauh dari ini manusia. Bukan manusia, ini dajjal yang harus dijauhi, yang harus diberantas. Bener. Nauzubillah min dzalik ya. Ngerti sekarang kalau aku udah marah. Banding-bandingin anak aku dengan anak kau jauh. Emang kau obses sama aku kan? Obses. Segala kalau anaknya ada apa-apa dibanding-bandingin sama Naira. Jauh ya.
mau dia sekolah di mana, mau bagaimana, dia bahagia punya ibu waras ya, dia bahagia punya ibu waras. Ini aku belum ngomong ya masalah kelakuan dia sama anak-anak yang tukang digebukin. Makanya anak yang nomor 2 itu memang kasihan ya. Kalau main ke rumah aku itu, dia itu kalau makan berhenti kalau mau muntah. Karena punya ibu biadab kayak begitu. Kalian nilai sendirilah, emang dia nggak patut jadi ibu. Jangan semua anaknya nanti diselamatin sama negara. Ya, nggak usah ngatur-ngatur anak saya sekolah di mana bagaimana. Urusin anak kau ya, urusin anak kau. Malu diurus negara. Kau telanjang-telanjang di klub sinting. Uang kau diambil, uang kau yang mana? Emang kau punya uang? Uang kau yang mana? Buktikan ya. Ada juga uang aku yang banyak di kau. Baju-baju aku kau masukkan ke dalam pre-love kau. Aku udah ikhlas, ridho ya, ridho. Semua baju-baju yang kau pinjam, kau masukkan ke dalam pre-love kau tuh. Nggak tahu malu. Uang yang mana? Uang mana yang kau pakai? Yang kau tuduhkan ke aku itu uang yang mana? Ya, pakai bukti. Kayak aku tuh, kalau ngupload pakai bukti, jangan pakai bacot ya. Kau tahu sekarang aku lawan kau. Sinting, uang kayak punya uang aja. Nauzubillah, sampah. Liatin candi biar adem ya netizen. Jadi kalau si ibu biadab itu ngebahas masalah bisnis, masalah sesuatu yang mikirnya pakai otak, tentu nggak akan aku respon karena nggak akan paham dia, nggak akan paham kecuali kalau aku bahasnya tentang dunia apa tuh namanya, per DJ-DJan gitu ya. Nah dia ngerti. Gimana aku mau ngebantah atau menjawab orang yang bisnisnya aja aku yang ngajarin. Yalah, sekarang dia belajar ya. Bukan dia aja yang punya mulut, semua juga punya mulut dan semua orang juga bisa berkata-kata ya. Bedanya kalau dia pembual, dia tukang bohong. Kalau orang lain pakai fakta. Jadi selama ini, nggak mungkin dia bohong, nggak ada yang benar dari mulut dia. Garanti 1000% tuh lihat SS siapa yang ngelawan dia sekarang. Jengah sama manusia ini. Kalau nikmat mana yang kau dustakan? Akhirnya Ica lihat candi juga. Cahaya juga tuh pertama kali. Akhirnya Cahaya lihat candi juga. Makasih banyak Kak Fitri. Masya Allah. Membookingkan candi khusus aku. Iya. Masya Allah loh. Luar biasa. Udahlah pokoknya gitu ya netizen. Dunia dia kan dunia sosial media, dewanya dia itu sosmed. Karena apa, dia cari makan di situ ya. Tapi kalian yang punya brand, yang punya apapun, jangan sampai memakai dia untuk mempromosikan bisnis kalian karena sial. Makanya aku Beauty House itu mau ganti nama. Sial. Berapa banyak orang yang mau franchise dibatalkan karena ada dia. Nggak ada bagus-bagusnya pakai dia itu. Sial lahir dan batin. Dokter Oki aja sampai nangis ke aku, baru sebentar deket sama dia udah capek kan dok? Iya itu capek memang, makanya taubat Dokter Oki. Ini kita nih, hidung aku nggak busuk ya, nggak busuk hidung aku. Gak usah ngambil gambar orang lain. Hidung aku ya nggak busuk karena aku nggak pernah bual mulutnya. Tawa lagi dia. Netizen terhibur. Hidung aku ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Ya itulah pokoknya aku lagi buat netizen se-Indonesia gembira ya. Sampai banyak DPR yang nge-DM aku. Bagus ya, emang bagus. Nggak ada gitu. Nggak boleh Indonesia ini mempunyai public figure yang menginfluence buruk buat generasi bangsa ya. Aku udah tahan nggak mau tadinya begini onar ya, tapi izinkan menutup tahun ini dengan mengucap bismillah, membuka mata netizen kalau Nikita itu sampah. Terserah dia mau ngomong apa, terserah. Semua bualan dia itu membuat hidung dia terkutuk jadi busuk. Tukang bual sih. Mumpung inget, cuman mau ngembalikin otaknya si Fitri, anak dajal, anak durhaka nih, biar inget nggak amnesia kayak si ular. Gue dari 2012 udah jadi artis. Lo pernah gue kasih lihat kan
saldo penjualan produk gue berapa miliar. Kalau cuma buat beli rumah di Nafa Park itu sepele, nggak harus meres kayak lu. Nah kerjaan lu apa? Dari dulu lu tahu sendiri kan sama orang-orang di sekitar lu. Kalau gua mah udah jadi artis, usaha gua banyak. Usaha lu apa? Salon juga franchise gara-gara gua. Mana? Dibagi gak gua duitnya? Kagak. Lu makan sendiri, lu telan sendiri, makanya hidup lu susah. Karena lu banyak makan ya uang orang yang bukan hak lu. Merdeka, makan bekicot fit, biar lancar kalau ngomong. Satu lagi Fitri, anak durhaka, wanita sampah, bandar gebang, anak dajjal, anak setan yang lagi tantrum. Lo harus ingat, tanpa gua orang nggak ada yang kenal lu. Tanpa gua followers lu nggak mungkin 1 juta. Berapa itu sekarang? Ya, ingat jangan amnesia lu kayak si ular. Amnesia tiap hari. Liburan. Ini bentar lagi aku mau naik pesawat. Aku mau ke Paris, Copenhagen, sama Tromsø. Kamu kemana? Mau liburan harus nunggu duit orang dulu. Kayak gue dong, bikin produk semuanya jalan. Produk lu mana? Kagak ada yang jalan. Kan lu belum, mana ngerti lo berbisnis. Ini bisnis lo, salon bubar, tutup semua. Duit gua, gak usah ngomongin duit lah, udah lu gembel. Dea, coba pegang hidung gue, katanya hidung gue busuk, Dea. Busuk apa ya? Ini hidung mahal, Ciong. Hah? Hidung mahal. Cek lagi, Dea. Busuk apanya ya? Ini bagus loh. Hah? Enggak ada busuk-busuknya. Bagus, mehong. Tak ada lagi busuk-busuk mehong. Gak bisa sekuat. Dea, selama lu 14 tahun kenal gua, pernah nggak hidung gak hitam di ujung begitu? Itu hidung siapa yang diposting? Kayak kebakar sih. Nggak ngerti, Itu Ciong. hidung siapa, Selama Fitri? gua sama lo sih gua nggak pernah lihat ya. Nggak pernah lihat, nggak tahu. Bukan itu hidung siapa yang lu posting? Nah. Hidung gua nggak pernah Nah begitu. gitu nggak tahu. Aduh, tantrum banget. Santai kayak gini nih ngomongnya, santai. Kalau nggak ada apa-apa, santai. Kalau nggak ngerasa, santai. Aku udah mau terbang. Kemana? Kamu terbang kemana? Kok kamu ikut? Nah, aku mah selalu ikut lah, emang harus. Biasa. Kita kan mau nggak ya? Nama follower sayang. Aduh, happy holiday Fitri, anak durhaka, anak sial, anak dajjal, sampah bandar gebang. Fitri, anak dajjal, anak durhaka, istri nggak berguna, ibu yang nggak pernah ngurus anaknya, sampah bandar gebang. Aku liburan. Cheers. Selamat tantrum. Jangan berhenti sampai 2025. Happy New Year. Transit di Dubai Fitri, anak setan, anak dajjal, anak durhaka. Ini kita sampah, lu yang sampah. Banyak anggota DPR DM aku, sampai tunjukin DM-nya. Yang ada lu yang mau digulung. Sampai semua brand jangan pakai dia bawa siang, lu yang bawa siang. Brand repeat order nggak ada tuh yang sial. Yang ada semua franchise salon tuh dari gue. Dari gue. Kan gue masih simpen WhatsApp lu dari awal sampai terakhir. Lu bilang, doain ya anak aku masuk sekolah ke Kanada. Setelah gue diemin lu berbulan-bulan. Lupa lo. Makanya udah ketularan salah saukia. Amnesia aja kerjaannya. Kata Fitri, setan kuyang, anak dajjal, anak iblis, anak durhaka. Emang nih kita punya uang? Lu lupa?
Nih orangnya yang nganter duit ke lu. Nih orangnya. Duit gua lu tilep waktu gua di penjerong anjing. Mana duit-duit franchise? Hah? Duit-duit franchise Dokter Oki yang masukin salon sampai 2 salon mana? Lu cuma kasih gue 30 juta, seton. Mana uang baju tidur? Mana? Lu kasih nggak? Gak usah deh, gue udah ikhlasin. Udah buat bantu-bantu hidup lo ya. Deh lo ambil. Udah tua. Ya. Ingat umur Dajjal. Itu monyet kuyang, anak setan, anak Dajjal, anak durhaka. Kalau lu bayar gua untuk promosiin semua usaha yang ada guanya, lu mau bayar gua berapa? Kuyang, lu bisa bayar gua berapa? Ah, itu perumahan orang yang lu akuin aja gua promosiin, gua cuma di diskon 10 juta. Gue ketrotin saus ya. Siapa? Saking bodohnya gue promosiin. Iya aja gue dalam pikiran, gue promosiin, gue beli rumahnya pasti diskonnya banyak. Cuman 10 juta. Lu kalau gue suruh bayar lu berapa lu? Brand-brand lain aja make jasa gue bayar miliaran nih. Lu jangan ada PA-nya lu Fitri ya. Lu pikir gue nggak punya mulut buat bicara ini? Ini fakta. PATA apa sih? TOLO. Ibu ke saya. Ibu Irwa lihat di depan aku aja dia nonton loh. Ngefans dia. Di Jogja hari ini pulang. Miss Monip, Happy New Year. Aku masih kerja di sini, guys. Aku bukan liburan ya. Nggak usah lihat bukti-bukti hidung dia lebih parah dari itu. Yang sekarang udah diperbaiki puluhan kali aja lebih parah dari itu, guys. Ya, aku bukannya body shaming ya, tapi itu bentuk contoh untuk dirinya aja. Untuk dirinya aja dia kurang puas selalu. Apalagi untuk perlakuan orang lain terhadap dia. Untuk dirinya aja dia bongkar pasang kayak sepeda. Kakak Dokter Oki nggak ngaku, iya nggak apa-apa dia nggak ngaku, tapi kan aku punya rekamannya. Kasian sama dia, kalau aku tayangkan itu suara dia sambil nangis, niscaya dia akan, tapi nggak perlu takut juga sih bilangin sama Dokter Oki ya, karena banter paling-paling dia dibully, dia difitnah, dia dikata-katain, nggak penting juga daripada nggak penting juga. Selamat pagi. Di situ dulu kali ya, Bu Putri ya. Oh, di sini aja, nggak apa-apa, di sini aja. Dengerin aku ngomong. Aku pikir ibu masih lama tadi. Oh, nggak apa-apa. Terus tadi tuh Bu Putri tuh WA pagi Bu, jam lagi. Ternyata belum balas. Dari baru bangun kali. Aku makan dulu ya, baru mulai ini. Saya lihat udah dibikin. Dia lagi live, saya pikir Ya tadi. Guys, sebentar aja ya, karena aku udah mau mulai meeting, tapi kebalang aku live mau mengucapkan nggak terima kasih juga sih, mau memberi pelajaran di akhir tahun ini buat pengguna sosial media dimanapun. Hindari unggahan-unggahan yang tidak bermanfaat, yang bikin kalian jadi mempunyai bad influence, apalagi dari seorang, nggak tahu ya kalian menganggap dia itu public figure atau bukan, tetapi kita harus punya tanggung jawab bersama untuk menjaga dunia sosial media ini sehat gitu ya, untuk membuat dunia maya ini menjadi contoh yang baik
apalagi aku juga seorang ibu, punya anak-anak yang masih kecil, yang apa-apa itu kan lihat sosial media gitu kan. Kita harus sama-sama memberantas hal-hal yang nggak baik di dunia maya gitu ya. Dukung Bu Fit, terima kasih. Gua nggak peduli masalahnya. Iya, itu suka merendahkan, bullying itu nggak. Saya ya, terima kasih ya. Dengan senang hati, mohon maaf agak lama ya. Nggak apa-apa, terima kasih. Dengan senang hati. Bongkar pasang Lego deh. Iya, kayak Lego. Jam 10 baru mulai meeting. Iya. Makan dulu ya. Ya udah. Terima kasih, pokoknya aku hanya ingin mengucapkan terima kasih DM yang penuh ke aku, kalian pada gembira, tapi tolong stop DM ya, karena DM aku numpuk, aku komunikasinya melalui DM. Satu kata buat aku, jangan pernah takut sama si ibu biadab itu, karena dia bukan siapa-siapa ya, dia cuman punya tuh kata Maison just tip, dia cuman punya bacot gedenya ya. Lawan. Selamat siang. Bangun pagi udah dikasih tahu sama staf kalau ada yang nggak ngaku, nangis. Ada videonya, ada. Nggak tantrum, aku sih nggak akan tantrum berurusan dengan ibu biadab, itu nggak ada tantrumnya. Tapi Dokter Oki nggak usah memperpanjang ya. Kamu nangis sampai, kakak, aku baru beberapa hari nemenin Niki, dada aku ditendang sama Loli, sakit banget. Ada videonya. Aku capek banget ini sama Niki. Gimana kakak yang sudah bertahun-tahun? Capek dok, capek. Ada videonya, ada. Tapi kalau aku tayangin nanti kamu digebug sama si ibu biadab ya. Ada videonya. Gak usah ngaku. Ini receh dok, receh. Ayo belajar berani dan belajar jujur Dokter Oki ya. Nanti kalau aku tayangkan itu percakapan kita yang banyak banget melibatkan kerugian skincare kamu, udah ya, nanti panjang ya, panjang. Dokter Oki kan tahu sifat aku bagaimana. Udah, aku juga kasihan sama ibu, bapak, tante kamu yang terakhir ketemu di pengajian. Semua juga udah gak suka kamu deket-deket sama si ibu biadab. Deket sama ibu biadab. Ya, kenapa? Kamu terjerat dalam permainan apa? Gak apa-apa, masih ada waktu kok, jauh-jauh dari manusia biadab itu. Udah, nanti kalau aku tayangin apa? Dana Indra kasih dong. Ya pokoknya tobat Dokter Oki, tobat. Ada rekamannya, aku sengaja selalu rekam ya, sengaja. Nah gitu ya. Jadi memang ditutup tahun ini melawan perbuatan setan itu dengan kesetanan juga. Jadi kalian yang selalu berpikiran bahwa si ibu biadab itu selalu benar, kata-katanya nggak ada yang benar. Lihat fitnah-fitnah terhadap aku, dibilang aku bikin rumah hasil penipuan. Mana orang yang ditipu sama aku? Aku punya utang, mana orang yang berhutang sama aku, mana? Kalau dia yang DM aku banyak, satu-satu aku keluarin ya. Lalu terakhir nih yang akan aku klarifikasi adalah aku dituduh membrainwash anaknya. Itu akan aku jawab nanti di kantor polisi ya, nggak perlu di dunia maya karena ini urusan anak kasihan. Nah jadi gitu, jadi mana nggak ada yang valid keluar dari mulut dia itu. Jadi 2025 kalian harus cap ngelihat setiap ada muka ibu biadab di sosial media itu dia sampah. Semua mulut yang keluar dari mulutnya sampah, nggak ada yang bener. Gitulah contoh ya, contoh kecil nih, si ibu biadab itu sebetulnya tahu. Dia tahu saya punya bisnis apa, dia tahu bagaimana
kesibukan saya, dia tahu semuanya. Tapi ya gitu, pokoknya dia mah yang penting mah membuli, menghujat sesuai dengan yang ada di otak kotor dia itu. Nih, kalau tahu sampai hari ini aku habis membeli properti di Jogja, nanti dia bilang lagi bohong. Gitu. Emang suka otak dia aja gitu. Makanya ya netizen ya, kita itu harus sama-sama menjaga dunia maya ini yang baik gitu, yang baik, yang memang menginspirasi, yang membuat kita itu semangat gitu. Jadi banyak banget contoh buruk dari ibu biadab ini yang sama-sama harus kita basmi ya. Aku memang nggak liburan karena uang jajanku habis beli hotel. Sebelah ketawa bu dari tadi ya, waktu kalian itu ngirim tuh banyak banget DM ke saya, Kak, aku sedih kakak dipanggil Hai Fitri anjing gitu. Saya bukannya nggak bisa ngomong Niki anjing, masalahnya anjingnya nggak mau disamain sama dia. Yang punya anjing komplain Niki anjing itu nggak bisa, anjingnya aja nggak mau disandingin sama dia. Ya Allah, yang punya anjing pada marah. Ya udahlah gitu pokoknya ya. Saya mau dikatain apa jadi pada prinsipnya saya dihina sama orang, hina itu nggak akan terhina ya. Melawan orang dengan sifat setan harus kesetanan juga gitu. Oke netizen, kata dia tanggal 6 ya, kita tunggu tanggal 6. Pokoknya saya lawan. Iya biar nggak tegang. Iya benar, saya itu mau nyebut nama dia apa gitu ya, takut ada yang nggak terima. Saya mau manggil dia setan ya, takut setan marah. Sakit terus. Jadi ya udahlah, yang paling cocok itu emang ibu biadab, karena biadab itu kata sifat. Nggak ada yang punya. Ya udah, enjoy netizen ya, enjoy. Kalian bahagia, aku pun bahagia. Udahlah, sayonara dulu ya, aku mau pulang ke Jakarta. Nih ya, Dea, gak ada urusan. Saya itu harus ngasih uang franchise ke dia itu, ke ibu biadab itu. Gak ada urusan itu mah, karena kesukarelaan saya ngasih dia ya, karena kasihan pada saat itu dia nggak punya apa-apa. Saya juga capek dipinjemin uang terus sama dia. Dea nggak usah ikut-ikutan ya. Masalah uang yang dari dokter Oki itu untuk biaya hidup dia di penjara ya, tidak sepeser pun masuk melewati kerongkongan saya. Uang saya lebih banyak. Saya tag dokter Oki biar dokter Oki tahu. Sudah ya, jangan kebanyakan ngebual Dea ya, lu dosa. Jauhin bos kamu itu yang sudah menuduh kamu mencuri, yang sudah menuduh kamu menipu ya. Nggak ada uang dia sepeser pun di aku ya. Iya, ini aku tag dokter Oki. Jadi pada saat dia di Bui itu, dia kan brand ambasadornya Bening tuh. Saya ingetin lah sebagai satpam kan, dokter Oki ngomongin dia satpam ya. Sebagai satpam yang lagi di penjara, kamu bantulah, bantu dengan uang yang nggak seberapa itu. Uang saya lebih banyak habis sama dia untuk biaya hidup dia di dalam sel itu. Jadi aduh, malu lu Nik, malu banget ya. Malu orang yang sudah ngebantuin lu siang dan malam, membelikan lu makanan dengan uang receh dari dokter Oki. Dokter Oki jawab ya, awas kalau nggak jawab, jangan lagi ngarang-ngarang di WA, karena lu tahu yang sebenarnya apa. Gitu, kalau ngomong itu pakai fakta ya. Nggak mungkin seorang Fitri Salhuteru mau makan uang dari Nikita, yang ada saya yang sering ngasih uang ke dia. Nggak mungkin saya memakan uang yang selalu minjem barang-barang saya.